sebabnya Theo yang dibanggakan apa? Pukulannya nggak ada keras sama sekali, tendangannya nggak ada keras sama sekali. Itu kalau dia ngomongin nggak ada lagi yang bisa ngalahin itu takbur dia itu. Saingan aku nggak bakalan panjang ini gelarnya, bakalan cepat lepas ini. Paling cang kalau bisa dia tanding sama aku kemarin udah lepas itu. Kalau peluang Henry itu 90% bisa dapat itu. Kencang latihannya loh, Bang. Namanya kencang di sosial media bisa aja. Ya barat mau di-shoot, mau ditonton ya kan. Kuat nggak kuat dipaksa. Bang Theo ini kayaknya seru nih kalau terjadi pertarungan lagi antara Bang Alvin melawan Theodorus Ginting ini. Itu yang kita harapkan ini. Kita mau buktiin katanya nggak ada di Indonesia yang bisa ngalahin dia lagi. Ya kita coba. Yakin bisa tumbangin Bang Theo? Ya. Zenwalk Adi Hariyato. Nah, menurut Bang Alvin sendiri nih, kira-kira siapa yang bakal menang di pertandingan ini? Kalau ini menang kita nggak tergantung, nggak bisa terlalu diprediksi kalau pertandingan. Sebabnya kedua-dua. Kalau Theo, kalau pukulannya nggak ada keras, tendangannya nggak ada keras. Theo cuma ngandalnya kuncian doang. Kalau si Henry dia punya power, punya tenaga, punya tenaga pukulan, tendangan, ada semua. So Theo cuma yang diandalnya BBJJ. Memang main MMA tuh memang orang main BBJJ, bukan. Tapi secara jam terbang Bang Theo ini lebih banyak, Bang. Ini kira-kira gimana? Enggak, jam terbangnya di MMA baru pertama kali gini doang kali. Jam terbang semenjak uang Pride doang. Ada pertandingannya paling cang ditinju kali. Kan kemarin sempat begitu juga nih pas kita interview Bang Theo bilang, "Gua udah dari dulu memulainya, si Winry barusan." Ya, kalau lo sekarang baru memulai, too late bilangnya, telat udah gitu. Gimana Bang? Kita nih kan nggak nentu. Kadang-kadang ya juara aja dia bisa kalah, bisa KO sama anak yang baru latihan kemarin. Sebabnya anak yang baru latihan kemarin itu semangat, punya power, punya mental. Nggak bisa, yang tua-tua nggak bisa. Kita yang legend-legend kadang-kadang kan ibaratnya kayak gini. Kadang-kadang kan orang nyontohnya kayak gini. Kita ngambil di preman jalanan, ya kan. Kadang-kadang ini dia jago ini. Tiba-tiba cuman tidur labuh sama cuma tukang sol sepatu. Kita nggak bisa nentuin kan. Betul. Itu kita nggak tahu. Petarung-petarung yang baru-baru dia punya mental, punya nyali, ya kan. Dia bisa ngalahin juara, itu syukur alhamdulillah. Kalau bagi aku ya, itu kalau buat petarung-petarung supaya ngangkatin nama, kita harus berani ngadapin yang juara-juara yang ada di kelas-kelas itu. Itu baru pamor juara yang petarung-petarung baru, anak-anak muda itu pasti bakalan naik. Contohnya aku dulu kan, waktu pertandingan. Dulu kan aku nggak tahu itu siapa ini. Kita nggak tahu. Yang penting kita baru latihan 1 minggu, tiba-tiba langsung disuruh tanding. Kita nggak tahu itu orang siapa, juara apa. Yang penting kita punya nyali, punya mental. Dan persiapan matang juga. Tiba-tiba hasilnya kita bisa membuktiin. Iya. Orang yang udah bertahun-tahun latihan bisa kalah sama kita gitu. Bisa kalah sama kita. Kita kan nggak bisa diprediksi kalau pertandingan ini. Kira-kira nih Bang, kalau ngelihat Bang Theo sendiri nih, panjang nggak sih dia mempertahankan gelarnya nih Bang? Saingan aku nggak bakalan panjang ini gelarnya, bakalan cepat lepas ini. Nggak bakalan panjang. Bang Theo, Bang Alvin bilang nggak bakalan panjang. Nggak bakalan panjang. Paling cang kalau bisa dia tanding sama aku kemarin udah lepas itu. Jadi mau rematch sama Bang Theo nih? Kemarin kan di TV One kan udah rencanain rematch. Antara kena COVID, akhirnya ditunda, nggak jadi. Kena COVID gara-gara COVID. Jadi nggak jadi Bang Alvin mau rematch sama Bang Theo? Nggak jadi rematch sama Theo. Sebabnya persiapan udah matang banget itu. Udah 3 hari mau masuk ke apa? Mau masuk karantina. Karantina. Pertandingan dibatalkan. Oke. Kita kan nggak bisa nentu ya kan. Itu kondisi gue lagi fit banget. Oke. Kemarin pas pertandingan pertama melawan Bang Theo tuh kondisi lagi drop. Dan sekarang pas ketika kondisi Bang Alvin lagi fit-fitnya, pertandingan batal. Sebabnya kenapa? Waktu pertandingan yang kemarin itu gue latihan itu
sehari gue latihan tuh 3 kali. Kayak udah makan kayak makan Kayak obat makan gitu. obat, oke. Jadi siap banget gitu ya. Udah siap banget waktu itu. Tiba-tiba batal lagi. Lemes sih itu. Lemes banget. Lemes langsung mood itu hilang semua itu dah. Iya, Udah malas batalnya 3 ngapa-ngapain. hari. Itu yang bikin lemes banget. 3 hari mau karantina nggak jadi. Nggak Udah, jadi itu tanding. ngedrop gitu nggak sih? Udah. Nah, ini kalau ngeliat nih Windri sama Theo nih, kira-kira peluang Windri itu berapa besar sih? Kalau peluang Henry itu 90% bisa dapat itu. 90%. Bisa dapat. Ini temannya Bang David Craft ini. Bisa dapat. Oke. Kalau Bang David Craft 95%. Bisa dapat. Sebabnya kenapa bisa dapat dia? Kenapa? Otomatis kalau Theo napasnya nggak ada trip ini. Nafas Bang Theo nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi kalau kita lihat di sosial media, Ya, kenceng latihannya loh Bang. namanya kencang di sosial media bisa aja. Ya barat mau di-shoot, mau ditonton ya kan. Kuat nggak kuat dipaksa. Oke. Bang Theo ini kayaknya seru nih kalau terjadi pertarungan lagi antara Bang Alvin melawan Theodorus Ginting ini. Itu yang kita harapkan ini. Kita mau buktiin katanya nggak ada di Indonesia yang bisa ngalahin dia lagi. Ya kita coba. Jadi Bang pengen ini lagi Bang ya? Pengen dari kemarin aku udah Oke. pengen. Bang Theo, statement Anda membangkitkan ini nih animo atau semangat para fighter yang pernah melawan Anda ini. Banyak yang bangkit ini di kelas Iya, berat nih. sebabnya kenapa? Dia yang diandalkan cuma kuncian doang. Pukulannya nggak ada keras sama sekali. Adu pukul aja aku paham itu. Oke. Nggak ada keras pukulannya, nggak ada keras sama sekali pukulannya. Jadi peluang Windri lebih gede nih ya. Lebih gede. Peluang Windri lebih gede. Nah, ini kan Bang Alwin udah pernah ngelawan dua-duanya nih. Ini kalau Bang Alwin dikasih kesempatan untuk rematch, mau lawan Windri atau Theo? Otomatis aku kalau disuruh rematch ya. Milih siapa? Pilih Theo lah. Milih Theo. Yakin bisa tumbangin Bang Theo? Yakin, kita coba aja. Yang penting kita berdoa aja. Berdoa, latihan yang keras, cari sponsor udah. Oke. Pasti. Ternyata ada yang panas di sini. Mulai dari sini gini kayaknya Cywar kita mulai dari sini nih Bang Alwin. Cywar ke Bang Theo nih di sini nih. Udah siap lagi nih ya. Udah rematch siap. Aku dari kemarin-kemarin udah siap. Sebabnya kan kemarin kan udah dijadwalin sama TV One nggak jadi gitu. Makanya Ini kalau kita lihat perjalanan Windri Pati 5 ini kan, sejauh ini udah sampai ke title fight dan pernah melewatin Bang Alwin. Pendapat Bang Alwin gimana sih ngelihat sosok seorang Windri ini? kalau sosok si Wenry, dia fighter yang anak muda, yang tangguh, yang mau latihan dan mau kerja keras dan disiplin, punya waktu banyak buat latihan. Itu yang bagus. Apalagi kalau dia masih muda ya kan, dia masa depan dia masih panjang kayak gitu. Apalagi dia bisa bertarung sama Setio ini kan. Otomatis kalau dia bisa ngalahin Setio, namanya langsung naik itu. Oke. Jadi nama besar seorang Theodorus Ginting bisa hilang ya. Hilang. Sama halnya kemarin Ahong kemarin itu ya, hilang sama langsung Theo yang ngambil nama besar Ahong gitu ya. Iya, kayak gitulah. Oke. Regenerasi gitu jadinya. Generasi ibaratnya kan di ibaratnya segi di bela diri ini kan nggak ada namanya petarung itu yang hebat. Betul. Yang ada cuma petarung yang terlatih. Yang latihan, oke. Yang terlatih dan mau kerja keras. Iya. Oke, ini untuk menutup sesi pertama kita ini. Jadi misalkan nih si Windri bisa menang. Jadi apakah bisa dibilang seorang Windri ini jadi fighter terbaik di kelasnya? Kalau buat sementara, kalau si Wenry bisa menang di kelas 77,1, otomatis ya sementara si Wenry bisa dibilangin salah satu fighter terbaik di kelas 77,1 ini. Sebabnya siapa yang bisa ngalahin juara, yang bisa ngerebutin sabuk, pasti namanya bahkan berlambung-lambung. Iya, betul. Nah, pesan Bang Alwin sendiri untuk kedua fighter ini apa nih? Ada pesan untuk mereka berdua. Kan mau tanggal 12 ini kan fight mereka. Iya. Pesan untuk mereka berdua. Pesan aku buat kedua fighter, ya latihan lebih semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit waktu nurunin berat badan. Otomatis kalau mau tanding ya kan, otomatis jagalah kondisi badan, stamina itu.
Otomatis gimana pun kita ngerasain badan kita fit, Hmm. kadang-kadang kita kan nggak bisa menentukan pas di arena tiba-tiba badan meriang masuk angin ya kan. Otomatis jagalah kesehatan sebelum bertanding kayak gitu. Ibarat itu sebelum hujan sediain payung gitu biar kita nggak sakit kayak gitu. Waktu ya mudah-mudahan kalian berdua tanding bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu biasa kalau di pertandingan. Yang penting kalian berdua bisa selamat keluar dari arena, nggak ada yang cedera. Itu lebih bagus dalam pertandingan. Luar biasa, luar biasa. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kupas tuntas seorang Alwin Kincai. Seperti apa? Tetap stay. Zenwalk! Ahoy!